Ini ada media channel, tinggal satu lagi. Setelah itu kita selesai. Ya, media channel silakan masuk media. Pohon Halo, pisang. selamat malam. Selamat malam Bu Uti. Malam. Selamat Selamat malam Selamat media. malam malam. Bang Kace. Jumpa Selamat lagi di malam Malam. juga. media. Selamat Nah, ini Assalamualaikum malam Pak juga. Nasa. teman-teman ya. Oke. Ya, selamat malam. Oke. Ya. Bang Kace, saya sih Hmm. senang aja Bang Kace kritis sekali dalam Islam itu sangat cukup bagus itu Bang Kace. Tapi sebenarnya dalam Islam itu semua ada dalilnya Bang Kace, ada dasarnya semua, baik di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis itu semua perbuatan manusia di dunia ini itu sudah ada dalilnya di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis Bang Kace. Termasuk dalil-dalil keselamatan, termasuk Baik, dalil-dalil surga itu semua ada Bang Kace. baik. Kalau ada dasarnya, saya mau bertanya ke Pak Media. Dasarnya Ya. apa Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya? Dasarnya ayat di mana ayatnya? Kalau Bang kata Kacem Pak mau Media, bahwa mau Islam itu iya ya semuanya ada dasarnya. Nah, saya tanya ada dasarnya di dasarnya Bang. mana ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya itu aja. Coba tunjukkan dasarnya. Oke, Dasar Anda sebelumnya bicara. saya jelaskan dulu ya menurut ajaran Islam Bang Kacem biar semua tahu. Di dalam Islam itu dasar keselamatan itu adalah syafaat namanya. Di dalam Islam itu syafaat. Itu perlu Anda ketahui dulu. Jadi bukan bukan keselamatan namanya syafaat itu sama fungsinya dengan keselamatan. Itu sampai di akhirat nanti ya. Nah, dasarnya itu Iya, yang Anda saya bisa tanyakan lihat itu syafaatnya itu, Pak Media, syafaatnya itu di ya. mana ayatnya Muhammad bin Abdullah akan memberi syafaat. Tak tunjukkan ayatnya, Nah, gampang kok, simpel. Tunjukkan ayatnya di mana ayatnya. oke. Silakan Bang Kace buka surah Az-Zumar ayat 44 ya. Silakan buka surah Az-Zumar ayat 44. Nah, itu Anda buka tafsirnya. Saya bacakan dulu artinya ini ya. Katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu. Semua kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Silakan Anda buka tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, It- dalil yang kedua saya itu bacakan tidak lagi. itu tidak merujuk kepada Muhammad. Sudah, jangan kedua, satu dulu, Pak, selesaikan. Itu belum Oke, menunjuk kepada Muhammad. Muhammad itu kan alas, pertanyaan saya, uh, uh, di mana ayatnya hmm. Muhammad bin Abdullah akan memberikan syafaat kepada umatnya? Di mana ayatnya? Nah itu. Udah, jangan Nah muter-muter. apabila saya jawab, apabila Bang Kace membuka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran surah Az-Zumar ayat 44, itu ya itu semua merujuk kepada Nabi Muhammad. Itu menurut Islam loh ya, menurut Al-Quran, menurut tafsir Al-Quran. Jadi Anda bantah silahkan. Yang kedua, dalil yang kedua ya. Anda bisa lihat surah Maryam ayat 86 sampai 87. Saya bacakan lagi ayat dasar keselamatan dalam Islam itu berupa syafaat. Saya bacakan. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Silakan Anda buka tafsir Ibnu Katsir yang sudah baku yang terbukukan menurut Al-Qur'an itu merujuk Jangan kepada Nabi Muhammad. lari-lari ke Silakan. perjanjian, Pak. Kan saya tanya ayatnya di mana Muhammad bin Abdullah. Ini kata kuncinya Muhammad bin Abdullah akan memberikan Ya. syafaat kepada umatnya di mana ayatnya. Itu Itu enggak menjawab ayatnya pertanyaan, Pak. surah Maryam ayat 86 87 itu surahnya yang saya sudah bacakan tafsirnya. Silakan Anda buka tafsirnya. Dalam Al-Qur'an itu tidak boleh ditafsirkan sendiri Pak Aceh. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Defak. Jadi semua itu sudah terbukukan. Nah, itu merujuk Saya syafaat itu kepada paham Nabi tafsir Muhammad itu yang justru tidak menyelamatkan. menjawab pertanyaan Pak Media. Pak Media itu suka suka ngomongnya asumsi doang, yang jelas Nah, dong kalau ngomong loh Pak Bang Media Kaceh, Channel. Bang Kaceh kan menanyakan keselamatan. Nah, di dalam Islam sudah jelas keselamatan itu syafaat namanya. Terus apalagi? Nah, Nabi Muhammad itu menjamin Keselamatan keselamatan bukan umatnya itu dengan syafaat. syafaat. Syafaat itu pertolongan. Syafaat itu Iya, itu pertolongan, pertolongan. Pak. Bapak nggak ngerti Itu syafaat sama-sama sih. keselamatan sama Bang Kaceh. Itu keselamatan, Tidak. pertolongan apapun namanya, itu urusan Anda, Waduh. tapi dalam Islam namanya syafaat. Jadi Anda Ya terserah Anda sudah. mau mengatakan Karena memang syafaat Islam itu. itu Jadi ajarannya dalam Islam, berantakan kalau begitu ya. Tidak bisa ya dimengerti itu ya. urusan Anda. Kalau Yang memang itu jelas ajaran syafaat Islam itu begitu, berarti jelas yang nggak jelas berantakan yang itu. jelas ya keselamatan dalam Islam sudah jelas syafaat Nabi Muhammad SAW. Dalilnya sudah jelas ya.
Nah, itu tinggal Anda saja mau ngikutin apa Anda, itu hak Anda. Karena Anda termasuk Enggak, orang-orang kafir kan jadi Pak, beda Pak gitu loh. Media, Beda Pak pemikirannya Media. ya. Ya. Dalilnya kalau kalau ngejawab itu harus yang nyambung dong. Ini kan didengar orang banyak. Bikin malu, Pak, Iya. kalau nggak nyambung. Bapak baca Ya, dalil juga nggak ada silahkan hubungannya dengan bantah. Muhammad. Silahkan bantah. Di dalil yang saya bacakan itu silahkan bantah. Itu merujuk semua ke tafsir Al-Quran, Ibnu Katsir, Jalalain, Depak itu yang saya bacakan. Saya tambah lagi dalil yang lain. Anda buka surah Az-Zuhruf ayat 85 sampai 86. Itu juga saya bacakan. Dan Maha Suci Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Dan sinyalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi orang-orang yang dapat memberi syafaat ialah orang-orang yang mengakui yang tauhid dan mereka meyakininya. Nah, dari yang memberi syafaat itu Nabi Muhammad dengan bertauhidnya itu. Silakan Anda buka itu surah Az-Zuhruf ayat Baik, Pak. Saya 85 sanggah ya. 86. Saya sanggah ya, Pak Silakan. ya. Ya, silakan. Menurut surat Al-Zuhruf ayat 61, yang memberi pengetahuan tentang hari kiamat itu Isa Al-Masih, bukan Muhammad. Oke. Menurut surat An-Nisa ayat 159, yang akan turun lagi di hari kiamat itu Isa Al-Masih, bukan Muhammad. Jelas? Oke. Saya jawab. Silakan baca kalau jawab tidak ya. percaya. Baca surat saya jawab Al-Zuhruf ya. ayat 61. Ya, baca Oke, surat mau saya Al-Zuhruf jawab? ayat 61 bahwa Saya jawab dulu ya. yang Saya jawab. Saya tahu itu yang Anda bacakan. Ya, saya tahu itu, ya saya sampaikan kepada Anda. Isa Al-Masih itu ya, dia memberi pengetahuan tentang hari kiamat, bukan berarti dia tahu hari kiamat. Saya kasih tahu dulu. Dia memberi pengetahuan itu artinya tanda-tanda hari kiamat itu mau datang. Bukan berarti dia menjadi pelaku yang tahu hari kiamat. Itu dulu menurut Al-Quran. Terus dia dikatakan terkemuka di dunia dan akhirat. Di dunia dia diakuin di dalam Islam itu sebagai nabi dan rasul. Itu maksudnya dia terkemuka di dunia. Nah, kemudian di akhirat dia tergolong golongan nabi dan rasul yang sudah diakui juga, dia tergolong bersama-sama nabi dan rasul yang lain yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya di akhirat. Jadi semua yang Anda tampilkan di sini sebenarnya terbantah semua. Karena menurut Islam dia terkemuka di dunia, dan di dunia karena di saat itu dia menyebarkan ajaran agama Nasrani di saat di mana orang-orang Yahudi membencinya, menolaknya, bahkan menjolimi Nabi Isa atau Yesus itu. Al-Quran datang, Islam datang malah membela Isa tersebut, Yesus tersebut, maka dianggaplah dia sebagai seorang nabi dan rasul. Ya. Di mana ayatnya bahwa terkemuka dunia akhirat? Pak Media, jangan ngomong sendiri dong. Ini bukan masjid, bukan waktunya ceramah. Kalau Anda diskusi harus timbal balik dong. Jangan pidato satu arah. Bapak jelaskan dulu di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah terkemuka dunia akhirat. Jawab itu. Muhammad, saya sampaikan ya, itu Muhammad memang tidak disampaikan dia terkemuka di dunia di akhirat, karena ayat yang menggambarkan di dalam Al-Quran tentang itu adalah khusus untuk Isa. Karena Isa terjolimi pada saat dia hidup di dunia, dia dijolimi oleh orang-orang Yahudi dan orang Romawi sampai disalib. Pak Media, kalau boleh tanya Pak, kalau terkemuka di bumi dan di akhirat, lalu Isa itu dia itu punya mujizat, lalu Isa itu dia sebagai tanda. Lalu itu kan artinya Isa jauh lebih tinggi Pak daripada Nabi Bapak gitu loh. Tetapi kenapa Pak yang dijadikan syahadat itu Nabi Muhammad bukannya Isa? Karena Isa itu terkemuka di bumi dan di akhirat. Isa itu akan datang di hari kiamat. Lalu Isa itu dia memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Dan Isa itu dia punya mujizat. Dan semua kriteria itu nggak ada pada Muhammad, Pak. Lalu kenapa bukan Isa yang diutamakan, Pak? Saya jawab ya. Nah, dalam Islam, pandangan Islam, segala mukjizat apapun namanya, keistimewaan Nabi dan Rasul yang diberikan Allah mukjizat, itu seperti Nabi Musa bisa membelah lautan. Ya, bisa membelah lautan, mengalahkan para Firaun itu. Itu kan mukjizat dari Tuhan. Apakah Nabi Musa itu Tuhan? Layak dijadikan Tuhan? Mungkin sebagian orang Yahudi ada yang menyembah Nabi Musa sebagai Tuhan. Tetapi itu ditegur oleh Al-Quran juga. Ya, makanya orang Yahudi yang menyembah Nabi Musa, yang menyembah Malkisedek, yang sakti juga Malkisedek, yang tidak ada ayah dan tidak ada ibu, yang sakti juga. Nah, itu mengapa disembah gitu loh, Malkisedek tersebut dengan Nabi Musa?
Karena Nabi Musa itu mempunyai mukjizat. Hebat juga. Nabi Isa nggak bisa loh membelah lautan. Enggak, Yesus bisa nggak boleh membelah saya itu lautan? Pak. Saya boleh gantian Nah, ya. 2 menit ya, ya Pak ya. Nah, sekarang gini oke. Pak. Bapak mengatakan itu mujizat-mujizat itu adalah milik nabi-nabi. Perlu Bapak ketahui ya Pak ya. Ya. Mujizat itu diberikan oleh Elohim untuk orang-orang suruhannya. Itu sama seperti Bapak pemerintah menyuruh prajuritnya untuk maju ke medan perang. Dia diperlengkapi dengan perangkat-perangkat gitu loh. Jadi mujizat itu sebetulnya perangkat, Pak. Jadi semua yang diutus oleh Tuhan itu mereka harus punya perangkat, Pak. Itu tanda bahwa mereka adalah utusan Tuhan. Musa itu tandanya bahwa dia adalah utusan Tuhan karena dia punya mujizat. Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul di dalam Alkitab itu mereka diberi tanda. Tidak ada satupun yang diutus yang tidak diberi tanda. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa katanya Nabi Bapak itu adalah utusan, tapi kok dia nggak punya tanda itu, Pak? Itu jelas sekali kalau di tempat kami itu tanda cap jempol bahwa mereka adalah utusan Tuhan. Jadi kalau ada nabi yang nggak punya tanda itu harus dipertanyakan gitu loh Pak. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Bapak nggak punya tanda itu? Kenapa dia nggak punya tanda itu? Siapa hanya bilang Muhammad yang tidak tercatat punya mujizat. Muhammad itu hanya pemimpin perang Badar. Tercatat pun tidak. Muhammad bin Abdullah tercatat pun di Al-Quran tidak ada. Bagaimana mungkin dia diakui sebagai nabi? Ya, kenapa Pak? Nggak ada tanda Pak, betul. Kenapa nggak ada tanda Pak? Ayo, Pak Media. Jawab. Pak Media. Bulan masih bundar tuh. Loh, kemana? Halo? Pak, bulan masih bundar tuh. Halo. Ya, halo, tes pertanyaannya. tes. Ya, pertanyaannya halo. Kenapa tidak ada tanda itu, Pak? Itu ciri khas ya, itu harus Pak, harus mutlak. Oke, saya jawab. Nabi Muhammad siapa bilang tidak ada bermukjizat? Ya, siapa bilang tidak ada mukjizat? Bahkan mukjizat beliau itu lebih 100 mukjizat Nabi Muhammad ya. Lebih 100 mukjizat Nabi Muhammad. Ayatnya di mana di Al-Quran? Anda bisa lihat ya. Anda bisa lihat di dalam Al-Quran. Loh, saya kok begitu? Saya kasih tahu. Nabi Muhammad menang perang. Tunjukkan ayatnya di Al-Quran. Muhammad mempunyai mukjizat. Pak, maaf Pak Media. Pak Media, Bapak menyalahi ini Pak Quran karena pernyataan dari Muhammad sendiri mengatakan dia nggak punya mujizat. Sesungguhnya aku ini hanyalah pemberi peringatan, tetapi dia sendiri mengaku dia nggak punya mujizat, Pak. Itu tidak punya mujizat. Kata-katanya tidak berkata saya tidak memberi mujizat, tidak bermujizat. Enggak, dia bilang aku nggak punya mujizat. Kenapa tidak diberikan kepadanya mujizat? Katakanlah sesungguhnya aku tidak punya mujizat dan aku ini hanyalah pemberi apa itu, di mana tuh Pak Kace itu? Aku ini hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Nah, yang mengatakan saya jelaskan dulu klaim seperti itu ya. Surat itu bukan klaim. Ayat 9. Baca tuh. Ya. Surat 46 ayat 9. Coba dia baca itu. Bunyinya apa? Saya tahu artinya itu. Saya tahu maksudnya itu. Sudah tidak usah Anda bacakan pun saya tahu bahwa itu maksudnya itu menjelaskan sebentar saya jelaskan. Itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu hanya seorang manusia, seorang nabi dan rasul, tidak lebih dari itu gitu loh. Makanya ada ayat itu menjelaskan itu. Posisi Nabi Muhammad seperti itu. Bukan Tuhan. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Nah, sekarang gini Pak. Saya mau mujizat apa Pak yang dilakukan oleh Pak Muhammad, Nabi Muhammad Pak? Mujizatnya apa contohnya Pak? Banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad. Salah satunya yaitu beliau pada saat itu dalam perang pada saat itu di dalam Al-Quran Anda bisa lihat dalam perang Badar yang menceritakan tentang perang Badar itu kaum muslimin pada saat itu berjumlah cuma 313 orang ya. Perang melawan orang yang jumlahnya lebih 2.000 lebih 1.000 orang. Nah, jadi pada saat itu beliau dimenangkan perang loh. Dimenangkan perang melawan kafir Quraisy. Melawan itu terbesar loh di Al-Quran ada. Ya, Pak Mokacek. Jadi gini Pak. Begini Pak, Bapak nggak ngerti ya, nggak mengerti apa itu mujizat. Mujizat itu Pak sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Semuanya bermanfaat untuk orang dan itu membawa orang itu datang kepada Tuhan. Dan mujizat itu adalah dia harus menyentuh hati nurani dan membawa orang itu datang lebih dekat pada Tuhan. Dan kalau yang saya pelajari mujizat yang diklaim oleh Nabi Bapak itu semuanya cuma seperti orang yang tunjuk-tunjuk jago atau tukang sulap Pak.
mujizat membelah bulan gitu loh. Apa manfaatnya membelah bulan gitu loh? Mujizat apa gitu? Enggak, itu bukan seperti mujizat, bukan seperti itu Pak. Mujizat itu menolong orang sakit, menghidupkan orang mati gitu ya, mengusir setan-setan. Nah itu Pak, itu kriteria yang ada di pada kami, mengusir setan, menolong, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan mata orang buta, mencelekkan, semuanya menyentuh hati nurani karena itu bermanfaat untuk orang-orang yang disembuhkan dan membawa mereka datang pada Tuhan. Nah sekarang saya mau tanya, adakah mujizat Muhammad menyembuhkan orang buta, mencelikkan mata orang buta, atau mengusir setan-setan, memberi makan orang 5.000 orang, atau membangkitkan orang hidup, orang mati, Pak? Nah itu mujizat seperti itu, Pak. Ya itu dia. Oke, ada nggak Pak? Saya jawab ya. Oke, saya jawab. Allah Subhanahu Wa Taala atau Elohim atau Enggak Pak, Yahweh. jangan bilang Allah Elohim Pak. Saya Jangan, jelaskan. beda Pak. Allah Elohim Adonai itu menurunkan mukjizat kepada nabi-nabi tergantung kondisi dan situasi rasul dan nabi itu enggak Pak. Nah itu bedanya. Gitu loh. Beda Pak. Saya kasih tahu dulu, tolong jangan dicela dulu. Itu gambaran dalam Islam seperti itu. Nah, bagaimana Nabi Muhammad itu mukjizat yang terbesarnya apa? Anda bisa lihat sampai sekarang mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an yang sampai sekarang itu jadi panduan umat Islam dan itu berguna untuk kehidupan manusia. Dari panduan diganti sama hadis. Katanya mukjizat. Kenapa diganti oleh hadis sama ini kita tidak usah melebar dulu. Kita tidak usah melebar yang jelas. Ya Pak Aceh. Nyatanya Al-Qur'an. Ya, Pak Media boleh ngomong. Al-Qur'an. Anda bisa lihat ya bukti nyatanya Al-Qur'an sampai sekarang itulah mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang bisa kita lihat sekarang ini. Ya, itu, sekarang Pak Media. Ya. Media. Kalau Bapak mengatakan itu mukjizatnya Al-Qur'an, Bapak harus bilang juga dong Alkitab juga mukjizat dan semua kitab-kitab semua mukjizat. Karena semua kitab mau bilang apa, tidak ada satupun yang gedebuk dari langit. Semua prosesnya sama. Kalau Bapak mengatakan itu adalah mukjizat loh, prosesnya sama loh Pak. Di kanon juga diucapkan gitu loh Pak. Semuanya sama gitu loh. Kalau menurut saya itu bukan mukjizat karena di kitab kami jauh lebih indah lagi Pak. Ditulis ribuan orang, ratusan orang yang ditulis oleh orang yang berbeda dalam kurun waktu, dalam perjalanan sejarah, itu lebih luar biasa gitu loh Pak. Saya nggak melihat ada mujizat itu gitu. Saya tambahkan lagi. Nah, Nabi Muhammad pada saat itu orang-orang kehausan ya, ribuan orang kehausan, itu di tangannya itu bisa mengeluarkan jari air loh. Nah, ya, itu dia Pak. Nah, itu hebat loh Nabi Muhammad. Itu yang saya maksud Pak. Seperti dia bisa mengeluarkan air loh. Orang bisa berwudu. Pada saat itu orang bisa berwudu. Ajaran berwudu ini kan sejak zaman dulu. Ya, sejak zaman Nabi Musa itu orang berwudu untuk sembahyang. Hanya saja kan ditinggalkan oleh ajaran agama Anda, berwudu, bersujud, sholat itu kan Anda tinggalkan. Ajaran dalam Bible itu tidak Anda pakai lagi. Gitu, ayo. Pak Media, saya tanggapi ya. Anda mengatakan bahwa Muhammad bisa menurunkan air dari tangannya. Ayatnya di mana di Al-Qur'an? Anda berpedoman ke Al-Qur'an atau ke kitab komik Arab? Itu coba di Al-Qur'an di mana ayatnya bahwa Muhammad menurunkan air dari tangannya? Itu saja. Anda jangan menipu orang nih. Anda silakan. Jangan membohongi orang ya, jangan dalil muter-muter ya Pak Media Channel. Anda kata mukjizat saja tidak paham. Anda kata mukjizat saja tidak paham, bagaimana membahas yang lain? Coba ayatnya tunjukkan supaya jelas nih. Tunjukkan ayatnya Muhammad menurunkan air. Oke. Silakan Anda buka Sahih Al-Bukhari. Silakan buka Al-Sahih Al-Bukhari ya biar Anda bisa tahu. Silakan buka hadis Nabi. Nah, gini aja. Apa? Ya Pak Media Channel ini bukan ruang debat, ini sebetulnya ruang kami untuk renungan untuk sesama kami Pak, tertutup Pak ya. Bukan ruang debat Pak. Cuma gini saya mau bilang ke Bapak. Yang saya minta tadi bagaimana Muhammad menerima mujizat dengan ada enggak gini. Yang saya minta tadi, adakah Muhammad pernah menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar, mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati, melawat orang yang sakit. Nah, itu mujizat, Pak. Itu yang mujizat. Kalau yang lain itu tandanya itu cuma seperti tukang sulap ya, tukang sulap unjuk jago, seperti membelah bulan. Itu apa manfaatnya gitu loh, Pak. Air keluar dari tangan, itu kayak tukang sulap. Itu bukan mujizat. Kalau di tempat kami bukan seperti itu, Pak. Bukan seperti itu, Pak. Itu bukan mujizat seperti kami. Saya tampilkan yang paling fakta nyata ya.
Nabi Muhammad itu melakukan Isra Mi'raj, bahkan naik ke langit yang ketujuh. Sekarang memakai kuda ya, memakai burak kuda itu. Nah, itu Nabi Yesus apa bisa naik pakai kuda ke langit? Gini, Yesus nggak bisa naik pakai kuda ke langit. Nabi Muhammad bisa pakai kuda terbang dia ke langit. Nah, itu keistimewaannya. Ya. Pakai kuda. Nah, kalau di kitab kami ya mujizat itu ya diberikan. Buti. Saya tanya ayatnya dulu, Bu, supaya yang pendengar ini jangan ikutan ngaco, Bu. Saya tanya ayatnya dulu. Di mana ayatnya? Ya. Ada tuh. Kedengaran. Gangguan Bang Kaceh. Suaranya nggak kedengaran. Diulang aja. Nggak kedengaran suaranya Bang Kaceh. Ya, kalau memang Pak Media Channel ini berpedoman Al-Quran, tentu saya akan menuntut ayat Al-Quran harus ditampilkan kalau Anda berbicara. Karena ini didengar orang banyak, ditonton orang banyak, Pak Media. Jadi Anda berbicara itu harus benar. Saya tanya, di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah Isra Mi'raj naik buruk? Ayatnya di Al-Quran di mana? Karena surat Al-Isra ayat 1 tidak menyebut nama Muhammad di situ. Waduh. Anda kan mengatakan, itu kan sebenarnya dalilnya di surah Al-Isra itu. Anda bantah itu. Nah, berarti Anda tidak sesuai dengan panduan Al-Quran. Al-Quran itu ada tafsirnya. Berarti Anda berpikiran sendiri, Bang Kaceh. Makanya saya nggak jawab itu karena Pak Kaceh, Pak Media, maaf. Ini kita selesaikan dulu ya. Nanti kita di belakang layar aja ya Pak Media ya. Kita bertiga ya. Oke deh, Oke. Saya end dulu ya. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih semua ya. Sampai nanti ya. Oke, bye-bye. Terima kasih.